It's true. I have a lot of friends in politics. But they wouldn't be friendly very long if they knew my business was drugs instead of gambling, which they regard as a harmless vice. Halo Sohib Sableng, apa kabarnya nih? Udah pada berobat belum? Balik lagi bersama Mimin, Kang Ikang, biasa dipanggil Kang Kang. Kok nggak enak ya? Ya udahlah, lanjut. Baiklah, di sini Kang Kang akan membahas film lawas yang berjudul The Godfather, keluaran 1972. Pernah dengar istilah Godfather atau Godmother di alam nyata? Ya, istilah itu diadopsi dari film ini. Film yang memimpin box office dan menyabet 3 Oscar sekaligus pada zamannya ini dibintangi oleh Al Pacino, James Caan, Marlon Brando, dan Richard S. Catalano. Film ini dianggap sebagai salah satu film terbesar di dunia perfilman, hingga National Film Registry memilih film ini dilestarikan di Amerika pada tahun 1990. Film kok dimasuki lestari? Ada-ada aja si Amerika. Penasaran kan gimana ceritanya? Sebelum menonton, pastikan Sohib Sableng udah subscribe, jangan lupa share, like, and comment. Langsung saja, siapkan kacang 2 telur, susu sapi logo beruang, dan juga tisu basah. Selamat menikmati! Known each other many years, but this is the first time you ever came. Film ini bergenre kriminal dan drama, di mana terdapat bisnis antar mafia. Mafia? Istrinya mafia dong. Dalam film ini berpusat pada konflik yang menimpa keluarga mafia Corleone yang terdiri dari Vito Corleone beserta istrinya dan anak-anak hasil cetakan mereka, yaitu Santino Corleone atau Sonny Corleone, Fredo, Michael atau Mike, Connie beserta suaminya, dan satu anak pungut bernama Tom Hagen yang merupakan pengacara sekaligus penasehat keluarga Corleone. Vito Corleone yang diperankan oleh Marlon Brando merupakan pimpinan kelompok mafia yang berpengaruh di Amerika Serikat. Hal tersebut dikarenakan banyaknya relasi di berbagai bidang di sekeliling Vito sehingga dijuluki sebagai The Godfather. Vito menjalankan bisnis di bidang perjudian, bisnis kencing setan alias minuman alkohol, dan bisnis perlendiran alias prostitusi. Where's Michael? Don't worry, it's alright. Meski Vito seorang mafia, dengan gayanya yang santai, dia sangat ramah, perhatian, dan menyayangi keluarganya. Suka membantu siapapun, serta memegang prinsip selalu menepati janjinya. Cara berbisnis Vito dengan cara menemui para tamunya secara bergilir. Mereka datang dengan berbagai kepentingan. Ada yang hanya sekedar bertamu, menawarkan kerjasama, atau menggunakan jasa dari bisnis tersebut. Bahkan, di hari pernikahan putrinya Connie dengan Carlo, Vito masih setia dan ramah menemui rekan bisnis dan kliennya untuk urusan bisnis. Salah satu rekan bisnisnya adalah Johnny, yang merupakan seorang penyanyi dan aktor yang datang kepada Vito untuk meminta bantuan agar dapat membujuk salah satu sutradara film agar ia dapat memerankan peran utama dalam film yang akan diproduksi tidak lama lagi. I'm gonna make him an offer he can't refuse. Vito berjanji akan membantunya dan mengutus Tom untuk membuat kesepakatan yang tidak bisa ditolak oleh sutradara tersebut. Singkat cerita, awalnya sutradara film tersebut menolak tawaran Vito tersebut. Namun, setelah kuda kesayangan sutradara, seharga $600,000 disembelih, akhirnya tawaran Vito diterima dan Johnny mendapatkan peran dalam film tersebut. Sepulangnya Tom, dia menginfokan jadwal pertemuan klien yang bernama Solozo, seorang bandar narkoba yang merupakan rekan bisnis keluarga Tattaglia untuk menawarkan kerjasama. Keluarga Tattaglia juga merupakan salah satu keluarga mafia di Amerika. Tom mencoba meyakinkan Vito bahwa bisnis narkotika ini berpeluang besar di kemudian hari. Kemudian,
diaturlah pertemuan tersebut. Pada saat pertemuan tersebut, Solozo menawarkan kerjasama agar Vito mau berinvestasi sebanyak 1 juta US dollar dan menggunakan semua kekuatan dan relasi politik yang dimiliki Vito. Lantas Vito bertanya, apa keuntungan yang akan diperolehnya? Solozo menjawab, 30% keuntungan untuk Vito. Setelah berpikir, Vito menolak tawaran kerjasama dari Solozo dengan ramah dan baik tanpa melukai perasaan Solozo, mengingat akan dampaknya ke depan. It's true, I have a lot of friends in politics. But they wouldn't be friendly very long if they knew my business was drugs instead of gambling, which they regard as a harmless vice. Mendapat penolakan dari Om Pipit Corleone, Solozo marah dan ingin menghabisi Vito. Vito kemudian curiga pada Solozo karena sepertinya ada sesuatu yang disembunyikannya. Kemudian Vito mengutus Luca Brasi untuk mencari tahu dan berpura-pura Luca kurang puas terhadap keluarga Vito. Luca datang ke Solozo yang sedang bersama Bruno Tattaglia. Rupanya, maksud kedatangan si Udin ini sudah diketahui oleh Solozo. Kemudian, Solozo mencoba berpura-pura menawarkan kerjasama untuk berkhianat. Namun, apakan daya? Mujur tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Luca Brasi koit dengan mudah di tangan Solozo. Di hari Natal, ketika Vito dan anaknya Freddy membeli buah di toko buah jalanan, tiba-tiba 2 orang datang berlari ke arah Vito. Melihat mencurigakan, Vito coba lari masuk ke dalam mobil, tapi nahas. Tidak sempat karena 2 orang tersebut mengganyang Vito dengan tembakan bertubi-tubi, membabi buta. Babi normal aja udah ngeri, apalagi babi buta. Melihat ayahnya ditembak, Freddy keluar dari mobil dan memegang pistol, tapi sayang tidak sempat. Ayahnya sudah tersungkur di dekat mobil terkena tembakan. Penembakan Vito tersiar di media cetak. Michael kemudian berjalan-jalan dengan pacarnya Kay membaca surat kabar. Langsung menelpon Sonny menanyakan kondisi ayahnya. Dan Sonny menyuruh Michael pulang. Setelah tertembaknya Vito, Solozo menemui Tom, tanpa Jerry dong, untuk membujuknya agar Tom dapat melunakkan anak-anak Vito dan rekan bisnis Vito lainnya untuk menerima tawaran kerjasama. Karena Solozo mengira Vito sudah koit. Setelah Tom pulang, Solozo mendapat kabar bahwa Vito masih hidup dengan 5 tembakan. Selama Vito dirawat di rumah sakit, Sonny menggantikan posisi ayahnya untuk sementara. Di scene berikutnya, Michael pulang ke rumah dan ikut berdiskusi dengan Sonny. Tom dan rekan ayahnya, Clemenza dan Tessio, menanyakan pendapat Tom tentang kemungkinan yang terjadi jika Vito koit. Tom mengatakan, sebagian kontak politik dan kekuatan mereka akan hilang dan rekan bisnis lainnya akan mendukung Solozo. Pada malam hari ketika Michael membesuk ayahnya di rumah sakit, dia merasa heran karena rumah sakit sepi. Dia langsung ke ruangan ayahnya dan mendapati ayahnya bobok cantik. Salah satu perawat rumah sakit datang. Michael bertanya, kenapa rumah sakit sepi? Perawat mengatakan, karena banyaknya pengunjung ayahnya dan akan mengganggu pasien. Akhirnya, polisi meminta rumah sakit dikosongkan. Merasa curiga, Michael menelepon Sonny supaya mengirimkan pengawal mereka. Kemudian, Michael meminta tolong perawat untuk memindahkan ayahnya ke ruang lain. Tiba-tiba, seseorang datang yang tak lain kolega ayahnya, Enzo, si tukang roti yang pernah ditolong ayahnya. Michael memintanya untuk pergi karena akan ada masalah. Enzo bersikeras akan membantunya demi ayahnya. Michael meminta Enzo bersamanya menunggu di tangga pintu rumah. Sakit dan berpura-pura dengan memegang senjata di dalam jas mereka ketika ada orang yang mencurigakan datang. Ketika berjaga-jaga, Michael diringkus oleh polisi atas perintah McCluskey, seorang kepala polisi yang tak lain adalah konconya Solozo. Kemudian salah satu anggotanya berkata bahwa Michael merupakan tentara Amerika yang berjasa, tetapi McCluskey bersikeras menyuruh menangkap Michael. It's clean, Captain. He's a war hero. He's never been mixed God up in damn it, I that said take him in. Ketika mau diringkus, datang petugas resmi untuk mengawal ayahnya. Akhirnya polisi tidak jadi meringkus Michael. Atas kejadian di rumah sakit, Sonny marah dan menyerang Bruno Tattaglia pada dini harinya.
Sonny semakin marah dan hanya ingin menghabisi Solozo. Namun Tom memberikan masukan supaya tidak jadi babi buta alias gegabah. Rencana Sonny ternyata didukung oleh Michael dan dia merencanakan siasat untuk membunuh Solozo dan McCluskey pada pertemuan mereka. Michael geram adanya oknum polisi yang terlibat narkoba. Pertemuan dengan Michael diatur oleh Solozo sendiri untuk merundingkan perdamaian. Solozo hanya mau bertemu dengan Michael karena dia beranggapan Michael anak kecil, belum sunat dan mudah diakal-akali, hanya tahu nyanyian lagu setuju. Pertemuan pun berlangsung di salah satu restoran. Michael digeledah sebelum pertemuan. Ketika makan, sambil berdiskusi, Michael meminta izin ke toilet untuk mengambil pistol yang sudah diletakkan oleh anak buah Clemenza. Karena mencurigakan, Solozo kembali menggeledah Michael. McCluskey mengatakan dia tidak membawa senjata. Sekembalinya dari toilet, Michael duduk sejenak, kemudian menembak kepala Solozo dan kepala kepolisian. Mereka tewas, dan keterlibatan oknum polisi tersebar di media cetak. Michael, setelah peristiwa penembakan ini, melarikan diri ke Sisilia. Setelah beberapa lama dirawat di rumah sakit, Vito kembali ke rumah. Walaupun belum sepenuhnya sembuh, Tom menceritakan kejadian-kejadian selama Vito di rumah sakit, mulai dari operasi bisnis Corleone sejak pembunuhan Solozo dan McCluskey. Banyaknya permusuhan, termasuk pembunuhan Solozo dan McCluskey oleh Michael. Sonny yang masih menggebu-gebu kemarahannya tetap ingin mengejar keluarga Tattaglia. Namun, lagi-lagi Tom menyarankan Sonny agar tenang dan meminta Vito, ayahnya saja, bernegosiasi untuk damai. Selama di Sisilia, Michael di bawah pengawalan ketat rekan bisnis ayahnya, bertemu dengan wanita Sisilia yang bernama Apollonia. Michael dan Apollonia menikah setelah diperkenalkan dengan keluarga Apollonia. Namun, hubungan mereka tidak bertahan lama karena Apollonia koit dibom dalam mobil. Ketika Michael mau mempaketkan Apollonia ke rumah orang tuanya karena Michael mendapat kabar burung bahwa dia sudah tidak aman lagi berada di sana, sekaligus dia mendapat berita tidak mengenakan dari Amerika bahwa kakaknya, Santino atau Sonny, telah KO dibunuh. Kay, pacarnya Michael di Amerika, sering menanyakan keberadaan Michael dengan Tom. Tom berdalih tidak mengetahui keberadaan Michael. Kematian Sonny berawal dari ketika dia berkunjung ke rumah adiknya Connie. Dia mendapati luka lebam di wajah Connie karena diganyang oleh Carlo, suaminya. Sonny marah dan balas menganyang Carlo di jalanan. Pada kesempatan lain, Carlo tidak jera. Ia tetap mengganyang Connie yang sedang hamil berulang-ulang. Connie kemudian menelpon Sonny. Sonny dengan amarah yang teramat tinggi, tanpa pikir panjang, dan tanpa pengawalan langsung menuju ke rumah Connie. Melihat Sonny pergi terburu-buru, Tom menyuruh anak buah yang berjaga di rumah untuk mengejar Sonny. Tapi nahas, sesampai di portal jalan tol, Sonny dihujani tembakan bertubi-tubi. Dan akhirnya KO. Vito yang masih belum sembuh total mendatangi Tom yang sedang duduk sendirian. Dia bertanya, kejadian apa yang semua orang tahu, tapi dia tidak tahu. Tom yang sedikit sedih dan berat untuk memberitahu Vito mengatakan bahwa Sonny telah dibantai. Mengetahui anaknya dibantai, Vito sedih dan meminta Tom bertemu Bonacera, kolega yang pernah dibantunya, untuk melihat jasad Sonny dan meminta Bonacera mengurus jasad anaknya tersebut. He had all the judges and politicians in his pocket, used to share them. I believe this drug business is going to destroy us.
My youngest son, some unlucky accident should befall him if he should get shot, hang himself in his jail, or if he's struck by a bolt of light. When it was your time that you would be the one to hold the strings, Senator Corleone, Governor Corleone.